Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Rizal Aminullah. Pada kesempatan kali ini dalam video ini saya mau membahas bocoran soal yang sudah beredar di internet mengenai materi subtes PK pengetahuan kuantitatif khususnya di materi fungsi. Jadi saya kebetulan sudah mengumpulkan soal-soal PK mengenai fungsi. Baik, kita langsung saja. Ini ada soal nomor pertama tentang fungsi. Fungsi f dan g didefinisikan dengan ini katanya fx sama dengan x min 3 kuadrat ditambah 5. Kemudian gx sama dengan fx tambah 2. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris. Pertanyaan yang pertama, kita harus membuktikan G2 sama dengan F2. Kita cari dulu G2. G2 ini sama dengan apa? Masukin ke rumus yang ini, teman-teman. Berarti kan G2 tuh ketika X-nya 2, maka X yang di sini kita ganti 2 juga. Berarti sama dengan F2 tambah 2. Sama dengan 2 tambah 2 tuh F4. Kita cari F4, masukin ke rumus ini. Berarti kan gitu ya. Nah, berarti F4 itu sama dengan 4 dikurang 3 kuadrat tambah 5. 4 dikurang 3 berapa teman-teman? 1 dikurangkan 1 tambah 5, 6 jawabannya. G2 tuh 6 ternyata. Berarti kita cek F2 teman-teman. F2 kita masukin ke sini nih. Ke rumus yang itu. Berarti 2 dikurang 3 kuadrat tambah 5 teman-teman. 2 dikurang 3 kan negatif 1. Negatif 1 kuadrat 1. 1 tambah 5, 6. Oh ternyata jadi kesimpulannya G2 sama dengan F2 ternyata. Jadi ini benar. Pernyataan nomor 1 benar teman-teman. Kita akan cek pernyataan nomor berapa? Nomor 2. Sebelum kita ngebahas pernyataan nomor 2, teman-teman semua harus paham dulu di sekolah, di SMA gitu ya. Dipelajari bahwa ketika ada rumus gini, fx min a. Ini tuh artinya menggeser fx sejauh a satuan ke kanan gitu. Jadi fx min a itu artinya menggeser fx sejauh a satuan ke kanan gitu teman-teman. Kalau fx plus a artinya apa? Artinya menggeser fx sejauh a satuan ke kiri teman-teman. Gitu ya. Yang digeser sama fx. Nah ini harusnya udah dipelajari waktu SMA dulu. Nah kemudian kita jawab pertanyaan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu grafik fx katanya gitu ya. Grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g dua satuan ke kanan. Nah grafik fungsi f itu kan yang ini nih teman-teman. Nah ini grafik fungsi f gitu kan. Grafik fungsi f itu yang itu. Nah itu diperoleh dengan katanya menggeser grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Berarti kan gini. Oh grafik fungsi fx itu katanya diperoleh dengan menggeser G ke kanan. Berarti G ke kanan berarti ini kan Gx. Kalau digeser ke kanan maka harus dikurangi A teman-teman. Nah gitu kan. Dia digeser dua satuan ke kanan. Berarti A-nya tuh 2. Berarti G X min 2 gitu kan. Kalau ininya X-nya diganti jadi X min 2, maka yang X yang ini juga diganti X min 2. Berarti F X min 2 tambah 2 kan gitu. Jadi F min 2 tambah 2 0 ya. Jadi Fx saja. Oh ternyata benar terbukti. Fx itu diperoleh dari Gx min 2. Jadi ini benar teman-teman. Sekarang paham ya? Oke, sekarang kita bahas pernyataan yang ketiga teman-teman. Pernyataan yang ketiga itu adalah grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,14. Ya ini tinggal masukin aja. F0 kan gitu ya. Berarti 0 dikurang 3 kuadrat tambah
5 gitu. 0 min 3 dikuadratkan 9. 9 tambah 5 14. Ya udah berarti tipotnya adalah 0,14. Berarti ini betul juga teman-teman, seperti itu. Paham ya soal nomor 1? Cukup mudah. Baik, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini soal nomor berikutnya teman-teman. Untuk menjawab soal yang ini, teman-teman harus tahu dulu konsep dasar dari fungsi, hubungan fungsi dan fungsi inverse. Nah, baik saya tulis ya, hubungannya gini. Kalau FA sama dengan B, ini tuh jika dan hanya jika F inverse B sama dengan A, teman-teman. Nah, itu hubungannya. Nah, ketika kita tahu hubungan ini, maka sifat ini teh ampuh gitu ya. Bisa kita jadikan trik untuk mengerjakan soal-soal fungsi atau fungsi inverse. Baik, kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di sini P-nya itu adalah C. Berarti kita harus nyari nilai C dari sini, teman-teman. Nah, berarti kan di situ diketahui F inverse 3 tambah C kuadrat sama dengan 3 kan gitu. Oh, berarti kan ini teh yang di sini teh sebagai B, ini sebagai A, teman-teman. Nah, ya udah kita balikin aja. Ini teh asalnya apa berarti? Ini teh asalnya apa? Oh, FA berarti F3 sama dengan B. B-nya tuh 3 tambah C kuadrat. Oh, berarti F3 tuh sama dengan 3 tambah C kuadrat. Nah, tinggal kita masukin ke rumus ini, teman-teman. Nah, ke rumus Fx. Ya udah kita masukin. Berarti F3 itu sama dengan 5C dikurang 3 sama dengan 3 tambah C kuadrat. Ini tinggal pindah ruasin aja semuanya. Jadi C kuadrat min 5C min 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6 plus 6 sama dengan 0. Jadi pindah ruas yang sini pindah ke kiri semua. Nah, ini tinggal kita faktorkan tuh. Oh, kita faktorkan. Yang dikalikan 6 yang dijumlahkan min 5. Berapa berarti? Yang dikalikan 6 dijumlahkan min 5. Berarti min 2 sama min 3 ya. Jadi C sama dengan 2 atau C sama dengan 3. Jadi nilai C-nya ada 2, teman-teman. Apa aja? Yaitu 2 dan 3. Coba kita lihat. Ketika C sama dengan 2, berarti hubungannya apa? P. Ketika C sama dengan 2, berarti P kurang dari Q. Ketika C sama dengan 3, hubungannya P kurang dari Q. Oh, kedua-duanya kurang dari Q. Ya udah. Jawabannya P lebih kecil daripada Q. Jawabannya adalah yang B, teman-teman, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Oke, apa ini soal berikutnya? Oke, soal berikutnya nih putuskan katanya. Apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oke, teman-teman. Kalau ada soal yang kayak gini, kita harus coba dulu satu pernyataan masing-masing dulu gitu. Nggak boleh langsung dicoba dua-duanya. Jadi harus satu persatu dulu. Oke, di sini soalnya fungsi f dan g didefinisikan dengan ini fx-nya, teman-teman. Ini fx kan gitu ya. Kemudian ini gx. Oke. Katanya apakah F2 dikali G2 kurang dari 0? Kita uji dulu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama tuh A kurang dari 5 dan B kurang dari 1. Kita masukin F2. F2 dikali G2. F2 tinggal masukin ke sini berarti 2 tambah A per 2 dikurang 1 dikali G2. Berarti B dikali 2 kuadrat dikurangi 3. Apakah ini kurang dari 0? Kan gitu. Nah, katakan 2 tambah A. Berarti 2 tambah A per 2 dikurang 1 berapa, teman-teman? 2 dikurang 1, 1 ya. Nah, dikali 2 kuadrat 4. 4B minus 3.
Apakah dia kurang dari 0 kan gitu ya. Nah, katakanlah A-nya kurang dari 5. A-nya itu kurang dari 5, teman-teman, kata dia. A-nya kurang dari 5. Kan kurang dari 5 itu bisa aja, A kurang dari 5 itu kan bisa aja 4, 3, 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian ketika B-nya kurang dari 1, berarti B-nya itu B kurang dari 1. Berarti bisa aja 0, min 1 kan gitu ya. Minus 2 gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini berarti gimana dong? Kemungkinannya banyak. Nah, berarti ini kan sama aja kayak 2 tambah A dikali 4B dikurang 3. Apakah dia kurang dari 0? Coba ketika A-nya itu positif gitu. Berarti ini positif kan? Tapi ketika B-nya 0, ini berarti bisa jadi 4 kali 0, 0. Gitu kan? Dikurang negatif, berarti positif bukan negatif, kurang dari 0. Tapi teman-teman, ketika A-nya misalkan kita pilih angka negatif saja, negatif 4 misalkan, kan ini nggak jadi positif teman-teman. 2 tambah negatif 4 kan jadi negatif 2. Dan ini 4 kali negatif 4 negatif. Negatif dikurang negatif ya pasti negatif. Negatif kali negatif jadi positif teman-teman gitu ya. Jadi cukup nggak? Nggak cukup gitu. Jadi pernyataan satu saja tidak cukup. Wah, pernyataan satu saja tidak cukup. Kita cek pernyataan 2 teman-teman. Kita cek pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 apa berarti? A-nya lebih besar dari 1 dan B lebih besar daripada 0. Kita cari F2G2. F2G2-nya itu tadi udah dapat ya. F2, sorry. Nah, F2 kali G2-nya itu sama dengan 2, kita langsung aja pakai yang ini aja, pakai hasil yang ini. 2 tambah A dikali 4B min 3. Apakah ini kurang dari 0 kan gitu? Ketika A lebih besar dari 1, A-nya lebih besar dari 1, berarti kita bisa pilih di sini kita bisa pilih A-nya tuh kan lebih besar dari 1, bisa kita pilih 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti B-nya bisa kita pilih 1 kan gitu, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita tinggal masukin ke sini teman-teman. Oh, berarti kita pilih misalkan A-nya 2 deh. 2 tambah 2 berapa? Positif ya, gitu kan. Sekarang 4 dikali 1, 4. 4 dikurang 3 apa? Positif. Nah, positif kali positif? Positif. Apakah dia kurang dari 0? Jawabannya tidak, kan gitu. Ternyata ketika pernyataan yang kedua kita bisa menjawab. Apakah dia kurang dari 0? Jawabannya tidak. Berarti informasi yang kedua cukup tidak? Cukup gitu ya. Kenapa kita cukup? Karena coba kita pilih, tadi kita pilih angka 2 ya. Angka 2. Jawabannya ini pasti positif. Coba kita pilih misalkan angka yang lebih besar. 2 ditambah angka yang lebih besar pasti makin positif. Begitupun B-nya mau pilih angka positif, 4 dikali bilangan positif yang besar, makin besar positifnya, dikurang 3, ya positif juga. Jadi positif kali positif, positif. Apakah kurang dari 0? Tidak jawabannya. Jadi pernyataan 2 saja cukup teman-teman. Jadi jawabannya pernyataan 2 saja cukup. Pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup gitu. Seperti itu teman-teman jawabannya. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah ini ada soal lagi teman-teman. Soal tentang fungsi. Teman-teman. Nah, di sini katanya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, teman-teman di sini diketahui apa namanya F akar X
sama dengan X min 2. Karena di sini yang diketahui F bundar G, berarti kita ini harus ubah dulu ke dalam Fx, teman-teman. Harus ubah dulu ke dalam Fx. Kan di sini F akar X. Nah, di sini kan akar, teman-teman. Jadi nggak boleh akar yang di dalam sini T. Terus gimana cara ngerubahnya? Cara ngerubahnya adalah gimana biar si akar itu hilang. Si akar itu hilang ketika diapain? Dikuadratkan, teman-teman. Berarti F, jadi si X di sini kita ganti X kuadrat, teman-teman. Akar X kuadrat gitu kan. Kalau X ini diganti X kuadrat, maka X yang di sini diganti X kuadrat juga. X kuadrat min 2. Akar X kuadrat itu kan X, teman-teman. Akar 4 kuadrat berapa? 4. Akar 5 kuadrat berapa? 5. Berarti akar X kuadrat berapa? Ya X, teman-teman. Jadi akar X kuadrat itu F. Jadi X. Nah, Fx sama dengan X kuadrat min 2. Jadi kita dapat tuh Fx-nya ini. Nah, paham nggak sampai situ? Paham. Kalau sudah paham, ya udah kita tinggal selesaikan aja nih. F bundar G sama F bundar G 1 sama dengan A katanya. P-nya A, Q-nya 9. Ya udah, tinggal kita masukin dong. Nah, berarti F bundar G 1 sama dengan A. F bundar G1 itu kan sama aja kayak F G1 sama dengan A, teman-teman gitu. Berarti kita cari dulu G1 nih. Kita cari dulu G1. Masukin ke sini nih, ke rumus fungsi yang itu. G1 berarti 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1 kan 2. Tambah 1 kan 3, teman-teman. Oh, G1 teh 3. Tinggal ganti ke sini. F, G1-nya 3. F3 sama dengan A. Tinggal masukin ke situ. Nah, F3 itu berarti 3 kuadrat dikurang 2 sama dengan A. 3 kuadrat 9. 9 dikurang 2, 7. Jadi A-nya sama dengan 7. Nah, udah dapat kan? Berarti apa hubungannya? A-nya 7. 7 kurang dari 9. Berarti P kurang dari Q, teman-teman. Seperti itu jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih ada nggak ya? Oh, ternyata masih ada, teman-teman. Masih ada sekitar berapa soal lagi nih? Oh, 2 soal lagi. Oke, kita bahas soal yang ini. Ini pun sama, teman-teman. Untuk nyari sini, berarti kita harus merubah si G akar X sama dengan 11 tambah X ini menjadi GX. Nah, kan gitu ya. Berarti langkahnya kita ubah X di sini jadi diganti dengan X kuadrat, teman-teman. Nah, sama dengan kalau X di sini diganti X kuadrat, maka X di sini juga diganti X kuadrat, kan gitu. Kalau di fungsi itu. Kenapa kak kayak gitu? Kan gini, kalau kakak punya Fx sama dengan 5x tambah 7. Kalau kakak nanya F7, berarti si X di sini diganti 7. Maka kan X di sini juga diganti 7, kan gitu. Nah, kurang lebih konsepnya sama juga, teman-teman. Berarti G akar X kuadrat ini kan sama aja kayak GX. Tadi sudah dijelaskan. 11 tambah X kuadrat. Udah dapat tuh GX-nya. Yang ditanyakan apa, teman-teman? Yang ditanyakan adalah G bundar F X gitu. Ini kan sama aja kayak G Fx kan gitu. Artinya Fx masuk ke dalam G, teman-teman. Fx masuk ke dalam G. Berarti sama dengan 11 tambah X di sini diganti sama Fx kan gitu ya. Fx kuadrat kan gitu. Jadi 11 ditambah Fx-nya itu adalah min 1 tambah X kuadrat, teman-teman. Jadi 11 tambah 1 min 2x tambah x kuadrat. Ini kalau dikuadratkan kan jadi seperti ini, teman-teman. Silakan nanti dipelajari lagi sendirilah ya untuk cara mengkuadratkan seperti ini. Harus bisa ini karena basic ya, kemampuan mengkuadratkan ini teh. Oke. Kita lanjutkan. Berarti ini kita tuh range aja, tinggal kita atur x kuadrat min 2x, 11 tambah 1 itu 12. Ada jawabannya? Ada yang D, teman-teman. Oke. Semoga dapat dipahami, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soal terakhir kayaknya nih, teman-teman.
Nomor 18. Ini soal UTBK ya yang kemarin muncul ya. Ini hari keberapa ya? Hari ke-4 apa hari ke-5 gitu ya. Oke, jadi kita lanjut aja teman-teman. Nomor 18. Grafik fungsi fx berada di atas garis y sama dengan 1. Artinya fx itu kan sama dengan y ya, teman-teman. Katanya si y-nya itu berada di atas y sama dengan 1. Artinya y lebih besar daripada 1 kan gitu. Y itu apa? Y itu fx. Berarti fx-nya itu adalah 9 per mutlak 2x min 1 lebih besar daripada 1. Ayo tinggal kali silang aja sama kita. Jadi 9 lebih besar dari 1 kali mutlak itu ya mutlak 2x min 1 teman-teman. Nah untuk menyederhanakan mutlak kita kuadratkan aja kedua ruas teman-teman. Kuadratkan. 9 dikuadratkan berapa? 81 ya. Lebih besar daripada 2x dikuadratkan 4x kuadrat. 2 kali 2 4 min 4x plus 1. Nah kita tinggal pindah ruasin tuh. Jadi berapa? Kita pindah ruasin gitu kan. Jadi sorry teman-teman. 4x kuadrat min 4x 1 dikurang 81 minus 80. Ini kan tandanya kurang dari 0 kan gitu ya. Nah 0 lebih besar dari 4x kuadrat atau 4x kuadrat kurang dari 0. Atau kita bisa tulis 4x kuadrat min 4x min 80 kurang dari 0. Ini bisa kita bagi 4 teman-teman. Nah kita bagi 4 jadi x kuadrat min x min 80 bagi 4 itu 20 kurang dari 0. Kita faktorkan teman-teman. Nah, kurang dari 0. X yang dikalikan min 20 dijumlahkan min 1. Ya min 5 ditambah 4. Betul sekali. Jadi kita cari dulu pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya berapa? Jadi ini nggak simpel teman-teman. Pembuat nolnya kan berarti x min 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 5. Atau x plus 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan minus 4. Kita buat di garis bilangan teman-teman. Karena ini tidak ada sama dengan berarti bulatan kosong ya. Ini min 4, ini 5. Kemudian uji titik. Uji titik paling kanan. Di paling kanan ini ada angka berapa? Ada angka 6. Masukin ke sini teman-teman. Untuk uji titik. 6 dikurang 5 berarti kan positif kan gitu ya. 6 tambah 4 positif. Positif kali positif hasilnya pasti positif. Berarti ini negatif, ini positif. Yang diminta pertidaksamaannya apa di sini? Kurang dari 0. Berarti kurang dari 0 itu yang ini teman-teman. Udah dapat nih. Berarti DHP-nya adalah X kurang dari 5 lebih besar daripada negatif 4. Ada jawabannya? Ada, yang A teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman semua, itu soal fungsi yang keluar di SNBT 2024 selama gelombang 1 ini selama beberapa hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua dapat dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini ke teman kalian gitu ya. Oke, saya tutup, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.